Adanya fenomena Citayam Fashion Week atau CFW diawali dengan para remaja dari luar DKI Jakarta yang mengunjungi kawasan Sudirman, tepatnya di Duku Atas. Mereka menggunakan pakaian yang unik untuk mengekspresikan diri mereka di ruang publik. Kegiatan yang dilakukan biasanya bersuah foto, membuat konten video, bahkan berjalan di atas zebra cross bak fashion show sungguhan. Namun, seolah seperti pisau bermata dua, CFW ini menimbulkan banyak sekali komentar di tengah masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. Bukan hanya itu, bahkan hujatan pun menghampiri dari timbulnya ketidakteraturan fungsi zebra cross yang sesungguhnya sebagai tempat penyeberangan, efek kemacetan, sampai sampah bertebaran. Dan soal fashion kreatif yang dikenakan, pantaskah Citayam Fashion Week ini dituai hujatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hits. Untuk memulai episode kali ini, aku ada pantun nih untuk Sobat Hits yang ada di rumah. Terlalu sabar membuat kita terluka, selalu tersenyum di bawah tekanan. Apa kabar Sobat Hits di mana kalian berada? Selamat menyaksikan program kesayangan bersama aku Jahra Nur Fauzia di Young Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits. Nah Sobat Hits, tadi kan kita udah sama-sama melihat bagaimana situasi yang ada di Duku Atas ketika melaksanakan Citayam Fashion Week. Sangat ramai dan fenomenal bukan? Nah di segmen kali ini kita akan berbincang dengan salah satu anak muda yang mempunyai life experience atau pernah mengikuti Citayam Fashion Week ini secara langsung, yaitu ada Andre Setiawan. Halo Andre. Halo juga Kak. Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. BTW tadi kesini naik apa Andre? Naik kereta. Naik kereta, udah kayak anak-anak SCBD banget ya yang kemana-mana naik kereta. Aku salfok banget nih sama outfit Andre hari ini. Boleh tahu dong berapa sih kira-kira harga outfit Andre hari ini? Boleh dong. Nah, berapa tuh? Mulai dari paling atas kali ya. Kacamata. Berapa tuh? Kacamata 30.000. Wih, keren banget 30.000 tapi bisa membuat Andre sekece ini. Terus kalau jaket? Jaket kayak begini sih murah Kak. Oh murah, berapa tuh? 90.000, jaket 90.000, kacamata 30.000, kaos? Kaos 39. 39.000, kalau celana? Kalau celana 150. 150. Berarti pokoknya ini sangat amat ramah di dompet ya, tapi bisa menghasilkan fashion yang amat sangat kekinian. BTW kamu pernah ikutan Citayam Fashion Week ya? Iya. Pernah ya? Pernah. Kira-kira di sana untuk untuk ikut Citayam Fashion Week itu ada aturannya nggak sih? Atau gimana sih cara buat kita ikut Citayam Fashion Week? Aku soalnya mau daftar. Kalau ikut Fashion Week itu ya kita bisa ke panitianya. Oh di sana ada panitianya? Atau ada yang mulai-mulainnya lah ya gitu. Kak aku mau ikutan dong gitu ya? Iya benar. Nah kalau misalnya fashion show pada umumnya ya kan biasanya pakai pakaian yang mewah, pakai busana yang megah gitu kan. Tapi kalau misalnya di Citayam Fashion Week itu harus kayak gitu nggak sih? Sebenarnya sih nggak juga, harus dibawa santai, relax, dan juga nggak malu kalau misalnya fashion show dilihatin sama orang. Berarti nggak peduli ya mau itu mewah ataupun enggak, yang penting percaya diri. Oke. Nah, tapi Andre, kemarin tuh aku sempat lewat tuh di FYP aku kalau misalnya ada polisi yang membubarkan Citayam Fashion Week ini. Nah, kira-kira kalau misalnya sampai nanti Citayam Fashion Week ini dibubarkan, gimana tuh menurut Andre? Ya percuma dong misalnya kalau Satpol PP atau polisi membubarkan di SCBD itu. Nah nanti yang pengunjungnya pasti bakalan datang lagi. Tapi pasti bakalan datang lagi ya karena itu udah menjadi tempat viralnya SCBD. Tempat yang viral, tempat yang pasti bakal dikunjungin banyak orang ya. Soalnya itu enak banget ya buat nongkrong ya. Ngopi-ngopi santai di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Nah kalau misalnya Andre nih dikasih pilihan untuk memilih antara pendidikan atau menjadi konten kreator, gimana? Kira-kira mana yang kamu pilih? Konten kreator. Konten kreator, kenapa tuh? Ya kalau konten kreator itu kan viral tuh di mana-mana seluruh Indonesia. Nah terus banyak penggemarnya dan juga banyak yang like.
Jadi terus udah gitu suka dapat endorse, dikasih barang, terus dikasih uang juga lagi ya. Jadi kalau misalnya disuruh milih, Andre pengen fokus menjadi content creator. Keren banget ya, kita doakan sama-sama semoga nanti Andre bisa menjadi content creator yang bijaksana, yang baik, yang dermawan, yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak SCBD lainnya. Amin. Oke Sobat Hits, nggak kerasa ya waktu udah berjalan lama, kita udah sampai di penghujung segmen kali ini. Tadi kita udah sama-sama membahas tentang gimana sih sebenarnya kondisi yang ada di Dukuh Atas bersama dengan Andre Setiawan. Makasih ya Andre yang udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita. Iya, sama-sama. Oke Sobat Hits, jangan move dulu karena setelah ini akan ada narasumber yang gak kalah jauh menariknya. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan beberapa tanggapan masyarakat dari berbagai macam latar belakang yang kita temui di Sudirman Dukuh Atas. Jangan kemana-mana, tetap di Young Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits. Muhammad Fajar, panggilannya Fajar. Namanya Tasya. Nama saya Dede dari Jakarta Utara. Salam co-level. Nadia. Aldo Kak. Sering nyari duit, ngamen. Sering kita bikin konten Kak. Baru pertama kali dan untuk bantu teman foto produknya. Kayak rame, terus nyari temen juga. Karena gimana ya, karena lagi viral itu, jadi kita tuh tertarik ke sini. Ya nyari duitnya lumayan di sini. Ya menurut saya sih selama viral ini bisa kali ya Kak ya. Soalnya kan orang-orang di sini tuh banyak yang dari jauh-jauh ya Kak ya. Sebenarnya nggak ada yang salah. Salah itu ketika misalnya mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Misalnya untuk orang-orang atau pedestrian yang sedang berjalan ataupun kayak kendaraan-kendaraan yang lalu lintas. Saya akuin 100% pantas banget. Ini yang paling mungkin pilihan yang favorit lah ini. Yang ibaratnya dengan modal yang sangat minim bisa buat kamu viral gitu. Menurut saya nggak ada yang salah sih dalam fashion, maksudnya nggak ada aturan baku kan dalam fashion itu harus seperti apa, dan mungkin ini salah satu bentuk perlawanan juga terhadap fashion yang berbeda mungkin dari kalangan itu sendiri. Ya menurut saya sih nggak usah berpikiran negatif ya, karena kan ini kreatif untuk buat anak-anak zaman sekarang daripada orang itu narkoba yang nggak baik-baik, mending ya kesini gitu. Ya ibaratnya mah kalau dia ngatain jelek karena orang-orang kayak gini ya, ibaratnya ya dia kita mau dianggap mau dikatain jelek ya itu biarin, udah urusan dari Allah aja. Ya sedih sih, kayak nggak bisa nyari temen lagi gitu. Ya kalau menurut saya sih jangan sampai nggak bisa ya, soalnya kan anak-anak muda tuh banyak yang kesini. Kalau menurut saya jangan dilarang sih, kalau bisa dibukain, mungkin ada jam tertentu. Saran saya dari saya, jam tertentu, buat ekspresi. Ya Sobat Hits, setelah tadi kita melihat beberapa tanggapan masyarakat dari berbagai kalangan tentang Citayam Fashion Week ini, kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang Citayam Fashion Week ini bersama narasumber kita yang pastinya keren banget, yaitu Kak Sadam Vivo. Beliau ini merupakan mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam dunia sosial dan kepemudaan. Ini dia Kak Sadam Vivo. Halo Kak Sadam. Halo Kak, selamat pagi. Sebelumnya apa kabar nih Kak? Baik sih. Alhamdulillah baik ya. Baik banget. Sebelum kita membahas topik kita kali ini, mungkin aku mau tahu dong kesibukan kakak nih lagi apa sih sekarang ini? Oke, aku sekarang aktif di komunitas atau organisasi di luar kampus. Itu namanya Centennial Z. Itu adalah wadahnya Gen Z di Indonesia. Aku aktif di sana dan ikut beberapa acara juga di luar Centennial. Nah, kesibukan Kak Sadam ini cocok banget nih untuk topik kita pada hari ini, karena kita juga membahas tentang
kaum milenial kita ya, pemuda-pemuda kita pada zaman hari ini gitu. Nah hari ini kan kita lagi booming banget nih ya tentang Citayam Fashion Week. Mulai dari TikTok sampai media-media besar lainnya pun meliput tentang Citayam Fashion Week ini. Nah kira-kira pendapat Kak Sadam sendiri terkait Citayam Fashion Week ini tuh gimana sih Kak? Pendapat aku ya mengenai Citayam Fashion Week. Sebenarnya aku ngelihatnya Citayam Fashion Week ini hal organik, fenomena organik yang muncul di masyarakat gitu. Yang muncul di masyarakat tanpa adanya buatan atau kepentingan tertentu. Karena kalau kita tahu Citayam Fashion Week sebenarnya cuma anak-anak nongkrong di kawasan Sudirman dan kebetulan banyak banget anak Citayam gitu kan, pakai fashion mereka lah, mereka ngeluarin ekspresi mereka di sana gitu kan. Ya sebenarnya hal ini pendapat aku nggak apa-apa dan ini wajar banget gitu. Kita nggak usah ngomongin tentang Sudirman deh, kita ngomongin tentang Blok M. Di Blok M juga banyak banget anak-anak yang nongkrong kan gitu. Cuman mungkin gak se-viral ini karena Citayam Fashion Week mungkin punya taste yang berbeda gitu ya. Punya ciri khas yang berbeda. Mungkin dari fashion mereka, dari tampilan mereka, dari kelakuan mereka di sana itu kan berbeda gitu. Nah, menurut Kak Sadam ini sebenarnya Citayam Fashion Week ini bisa menjadi peluang nggak sih untuk pemerintah biar mereka tuh melek mata kalau ternyata pemuda-pemuda zaman ini tuh sebenarnya kreatif banget, tapi mereka memang mungkin membutuhkan wadah atau tempat untuk menuangkan ekspresi mereka. Bikin pemerintah melek sebenarnya. Kalau dibilang bikin pemerintah melek, sebenarnya sebelum Citayam Fashion Week pemerintah juga sebenarnya udah melek. Menurut aku ya, pemerintah udah melek. Untuk bikin wadah sekarang itu sebenarnya udah banyak banget kan. Salah satunya mereka punya media sosial sebagai wadah mereka sendiri gitu. Sebagai wadah mereka sendiri. Cuman kalau dibilang bikin tambah melek, iya gitu. Ada sebuah fenomena yang bisa diberdayakan gitu. Tinggal lihat aja nih pemerintahnya mau diem aja, mau gunain ini sebagai apa? Kepentingan politik kah? Atau cuman jadi yaudah hal yang dibiarkan saja atau mau diberdayakan gitu. Cuman kita kan selalu berharap pemerintah punya program-program, punya langkah-langkah untuk bisa memberdayakan anak-anak ini gitu kan. Ya contoh deh Kak, kita misalkan lihat banget konten-konten mereka tentang banyak yang putus sekolah gitu kan. Mungkin dari sini bisa dilihat pemerintah tuh bisa aware lagi ke mereka untuk misalkan salah satunya contoh kemarin Pak Sandiaga Uno bikin beasiswa ya untuk salah satu, cuman walaupun ada penolakan gitu tapi salah satu program yang baik dari pemerintah. Aku juga sempat dengar salah satu konten kreator di TikTok ya katanya bisa aja nih Citayam Fashion Week membuat lomba terus yang menang dikasih beasiswa atau sebagainya. Itu salah satu program pemberdayaan dari Citayam Fashion Week ini ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih. Kan udah mulai banyak banget nih komentar-komentar jahat netizen atau hujatan-hujatan netizen nih tentang Citayam Fashion Week ini. Menurut Kakak gimana sih? Padahal kan Citayam Fashion Week ini sebenarnya bisa menjadi wadah ekspresi mereka kan dan bisa menimbulkan rasa kepercayaan mereka sejak dini. Gimana nih menurut Kakak terkait komentar-komentar jahat netizen? Soal komentar jahat netizen sebenarnya aku udah nggak kaget karena ini Indonesia ya. Ini Indonesia. Netizen ini kadang-kadang jahatnya bisa jahat banget gitu. Cuman balik lagi gini, hujatan-hujatan mereka mungkin ada dua tipe. Pertama hujatan yang emang punya penyebab. Terus ada satu lagi tipe orang yang emang nyinyir aja tugasnya. Emang cuman emang senang aja. Emang senang aja gitu, emang senang ngehujat gitu. Cuman netizen jangan terlalu ini deh, jangan terlalu jahat banget gitu. Mereka tuh anak-anak yang emang pengen mengekspresikan dirinya aja, cuman memang kembali lagi harus ada batasan-batasan dan norma-norma yang mengatur mereka gitu. Oke, terkait hujatan para netizen tadi, ini semakin memperkuat stigma nggak sih Kak kalau ternyata fashion ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan atas? Oke, memperkuat stigma. Kalau memperkuat stigma sebenarnya menurut aku enggak sih Kak. Justru adanya Citayam Fashion Week ini tuh bikin kita melek. Kalau fashion itu nggak hanya tentang baju yang mahal, sepatu mahal, celana mahal, ya dengan brand-brand tertentu gitu kan. Tapi dengan hadirnya Citayam Fashion Week ini justru bisa bikin kita melek, oh ternyata gue pakai baju harga 35.000, misalkan celana 40.000, kalau gue makainya bener dan bagus, pede gitu ya, ini jadi fashion gitu kan. Ini kan bikin semua orang melek ya, oh ternyata gitu ya. Nah kembali lagi, aku bahas lagi tentang konten kreatornya.
sebelum adanya Citayam Fashion Week, semua konten tentang fashion atau sebagian besar itu nanya tentang misalkan berapa harga outfit lo misalnya, atau tentang fashion yang ya mungkin jutaan, ratusan juta, puluhan juta. Jadi stigma orang kan ke sana ya. Jadi kalau untuk fashionable harus yang mahal gitu kan. Cuman hadir nih anak-anak ini yang dibikin konten 35.000 baju gue, celana gue 20.000. Oh iya ternyata ada ya. Ternyata fashion tuh nggak mesti mahal ya gitu. Jadi kalau untuk memperkuat sebenarnya enggak. Gitu. Jadi fashion itu kan sebenarnya terkait penampilan diri kita ya, sebagaimana kita mau mengekspresikan diri kita itu seperti apa. Betul gitu banget, kan. betul banget. Nah, pertanyaan terakhir nih. Oke. Sekarang kan lagi rame banget nih kalangan-kalangan artis yang mulai mencari peluang atau mengambil keuntungan nih dari adanya CFW ini. Bahkan mulai ada kata-kata nih yang sangat viral, yaitu created by the poor, stolen by the rich. Nah, gimana tuh Kak terkait ini? Aku nggak bisa ngambil kesimpulan sih Kak, karena mungkin maksud dan tujuan dari orang-orang itu berbeda-beda ya. Terus juga mungkin konten-konten yang dibuat sama mereka mungkin juga bikin si Citayam Fashion Week ini tambah viral lagi, tapi juga menguntungkan mereka gitu. Cuman kembali lagi, kalau aku sih Kak, kalau sampai dimasukin haki kayak yang kemarin kita tahu, kayaknya itu bentuk eksploitasi. Iya kan? Kayaknya itu bukan bentuk pemberdayaan gitu. Karena kan yang dapat keuntungan mungkin misalnya let's say semua uang yang didapat dari hak kekayaan intelektual itu masuknya ke anak-anak Citayam ini. Misalnya. Gitu. Cuman kan dengan label mereka di haki dan lainnya mungkin mereka juga bisa dapat keuntungan dari sana gitu kan. Jadi kalau menurut aku coba deh konten-konten kreator zaman sekarang atau artis-artis, ambil nggak apa-apa yang viral, tapi juga harus lihat dampaknya gimana, value-nya gimana. Sekarang tuh Indonesia butuh orang kayak gitu sih Kak. Jadi bukan sebuah hal yang viral terus juga di booming-boomingkan, setelah itu ya udah selesai gitu. Tapi ada sesuatu yang viral, dia coba dipemberdayakan, dikembangkan. Cuman itu tadi Kak, tanda kutip dari aku, Citayam Fashion Week ini jangan dijadiin bisnis sebenarnya. Gitu aja sih mungkin. Seru banget ya Sobat Hits perbincangan kita hari ini. Bahkan kalau misal kita terusin bisa seharian nih, nggak cukup kita memperbincangkan tentang Citayam Fashion Week kali ini. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Sadam yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita di episode kali ini terkait Citayam Fashion Week. Oke, sebelum kita say goodbye nih untuk episode kali ini, aku punya sedikit pantun nih buat Sobat Hits di rumah. Budian punya burung cendrawasih, Pak Angga punya burung merpati. Cukup sekian, terima kasih, semoga bisa berjumpa lagi. Aku Jahra Nur Fauzia dan Kak Sadam Vivo pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Young Corner di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Young Corner, tempat kumpulnya Sobat Hits.